Terima kasih pemirsa masih menyaksikan program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Saya Dodi The Gazer dan kami menghadirkan para panelis yang luar biasa. Kita membahas tentang menakar gizi Rp10.000 untuk generasi emas. Oke, ini pertanyaan penting terakhir tadi sebelum rehat Pak Ujang. Jangan tegang gitu dong. Ini yang penting soal bagaimana tata kelola ya, soal program ini. Silakan Pak Ujang. Ada 4 hal yang bisa saya jelaskan. Pertama, secara teknis ya, karena kita mengelola bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik. Pertama yaitu soal infrastruktur satuan pelayanan makan bergizi gratis. Ya. Ini pastikan harus ada berjalan untuk mengawal proses ini betul-betul firm ya di masyarakat. Karena bagaimanapun kalau ini ada sedikit kesalahan, ini akan menjadi persoalan. Dan kami mengawal ini semua agar proses ini semuanya berjalan dengan smooth, baik, sehingga apa? Sehingga ini program betul-betul prioritas menjadi percontohan. Bukan hanya nanti ini menjadi sukses, tetapi akan menjadi contoh juga bagi dunia lain. Artinya negara-negara lain yang belum melaksanakan program makan siang, makan gratis atau makan bergizi tidak perlu gratis. ke dunia lain dulu, tapi secara berkesinambungan program ini untuk masa-masa yang akan datang. Ya, betul. Yang kedua itu standar operasional dan kearifan lokal. Jadi standarnya jelas, di situ ada ahli gizi, memastikan makanannya tadi memiliki nutrisi yang cukup, ya semua terkandung gizinya dengan baik. Yang kedua, ini kan juga memiliki efek yang positif bagi masyarakat lokal di situ. Saya ditelepon oleh beberapa bupati yang kebetulan masih muda. Bang, saya tidak sebutkan. Jadi banyak bupati-bupati itu masih muda kontak saya. Padahal mereka partainya berbeda dengan partainya Pak Presiden. Tapi mendukung. Bagaimana program ini mendorong ekonomi masyarakat kelas bawah, masyarakat desa gitu. Bagaimana yang peternak gitu ya bisa memacu industri peternakannya agar bisa mensupport ya bahan-bahan mentahnya. Lalu juga bagaimana petani ya mempersiapkan gitu ya misalkan padinya untuk bisa menjadi bahan makan bergizi. Nah, itu menjadi penting. Makanya tadi Pak Prabowo mengatakan bagaimana uang yang beredar akan begitu cukup besar dalam konteks memastikan bahwa program ini harus berjalan. Lalu yang penting lagi yang ketiga, Bang Doni, ini ada bagaimana memastikan program ini tidak ada limbah, meminimalisir limbah. Jadi kita akan membangun sebuah ekosistem bahwa katakanlah kalau bahasa sisa-sisa ya, makanan-makanan itu akan didaur ulang menjadi sampah organik sehingga bermanfaat bagi petani. Berarti jangan ada bahan plastik dong kemasannya. Ya, pasti tidak. Stainless. Kita udah memastikan dan saya nih petani milenial sekali lagi, saya paham betul anak petani juga yang saya punya kebun duren, kebun mangga gitu, memastikan bahwa tadi sampah organik itu menjadi penting untuk petani-petani di daerah atau di desa agar memang selama ini petani menjerit ya soal pupuk dan sebagainya. Memastikan di pemerintahan Pak Prabowo kita kawal. Pupuk juga saya sudah koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan lain sebagainya memastikan pupuk itu distribusinya baik. Yang terakhir soal kolaborasi multisektor. Jadi inilah sebenarnya dengan adanya makan bergizi gratis ini, semua instrumen, katakanlah unit usaha masyarakat kecil berjalan, misalkan UMKM, koperasi, BUMDes, Kopontren, itu jalan. Jadi ekosistem ekonominya berjalan. Masa sesuatu yang positif dan baik ini, mohon maaf ya tidak didukung gitu loh. Oleh karena itu tadi Pak Prabowo, kami dari pemerintah memastikan ini program prioritas yang memang targetnya adalah memastikan anak-anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul dan ingin memastikan Indonesia tahun 2045 menjadi Indonesia emas yang memang anak-anaknya berkualitas. Ya kita kedorong. Sekali lagi Bang, saya anak kampung ya, dosen ya, hari ini dipercaya menjadi salah satu juru bicara kantor komunikasi presiden, memastikan perjuangan berat anak desa, anak miskin itu bagaimana untuk menjadi orang atas itu sulit. Nah, Pak Prabowo membangun pondasi itu. Ini loh pondasi makan bergizi gratis untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, unggul dan berkualitas lalu produktif. Sehingga apa? Sehingga ke depan Pak Prabowo ingin memastikan anak-anak Indonesia bisa bersaing,
bukan hanya di level nasional tapi di dunia internasional. Internasional. Oke, mendukung itu kan banyak cara termasuk mengkritisi ya. Sebagaimana yang kita lakukan malam ini kita diskusikan tentu untuk mendukung. Cuma Pak Sirot, Anda mungkin punya konsep yang lebih efektif, efisien soal tata kelola makan bergizi gratis ini kira-kira seperti apa gambarannya? Karena saya pengusaha nih, Ya. Mbak Doni, saya tuh inginnya sebenarnya BGN ini untung kan sekarang ini udah ditandatangan ya, undang-undang alokasi DIPA tuh udah keluar. Jadi mudah-mudahan nanti ada tim komunikasi BGN sendiri nih, jangan manggil-manggil Pak Ujang lagi gitu. Jadi biar lebih detail, ya kan kalau Pak Ujang kan pasti keseluruhan lah semua program. Tapi dari BGN itu menjelaskan. Karena ini ada beberapa kawan pengusaha yang ya dapat bisik-bisik gitu. Misalnya sediakan 1,5 sampai 2 miliar untuk satu titik, ya kan Iya. nanti bangun untuk apa layanan itu. Terus nanti mungkin ada 50-an pekerjanya, 3 dari BGN misalnya. Ini kan masih sayup-sayup nih. Terus misalnya nanti sistem logistiknya bagaimana. Terus kalau misalnya koperasi, BUMDes atau misalnya LKPP yang dipakai gitu kan. Nah ini belum detail nih. Kan time is ticking nih. Jadi dari Januari misalnya kan sudah mulai, ya mungkin kan ini skala lab udah selesai, pilot project sudah selesai. Januari ini dunia nyata nih, real world. Jangan sampai Bukan latihan lagi. bukan latihan lagi gitu. Jadi harus sudah jalan ya. Saya melihat beberapa titik percontohan sudah mulai ya. Bahkan kan dananya belum diserap, sudah mulai nih ya timnya Pak Dadan ini. Iya. Di Bojongkoneng kalau nggak salah sudah ada, Sukabumi yang pertama ya. Terus di Bogor kalau nggak salah sudah ada, nanti nyusul di Jakarta Selatan sudah ada perekrutan dan itu mungkin banyak lagi ya. Iya. Padahal setahu saya kan dana ini baru tanda tangan kemarin, tapi Iya. sudah jalan. Artinya kan ini mungkin ada dunia usaha ya yang peduli gitu ya, dia pengen ikutan gitu. Nah itu saya melihat ada keinginan besar dari situ juga Mas Doni, saya tuh yakin ya mungkin ya nanti setelah berjalan masyarakat juga melihat, saya yakin banyak tangan-tangan yang baik lah yang ikut mendorong ini ya lewat skema yang mungkin hibah atau apa sehingga mereka Anda juga dukung dong pengusaha? Oh iya, kita apalagi sudah ditarget nih di GSN kita sudah ditarget kan untuk seragam. Setahun kan kita harus nabung 1.200.000 tuh per anak. Untuk pengusaha-pengusaha HIPMI ya, atau lulusan HIPMI lah gitu. Nah jadi ini sudah bagus, saya kira sudah berjalan. Tinggal memang tadi ya, kalau kata Pak Ujang itu ekosistemnya. Jadi misalnya Pak Prabowo mengunjungi sentra ikan ya dengan Pak Menteri Perikanan di Karawang gitu. Satu komoditas ikan tuh nila yang lagi bagus kan. Jadi off taker-nya sudah ada tuh. Terus yang dari pembibitannya pemerintah sudah ada gitu. Nah ini masuk lebih konkret. Saya balik lagi Pak Ujang. Sebenarnya begini. Sederhananya aja sih Pak Ujang, kasih gambaran kepada kita seluruh bangsa Indonesia tentang nanti makanan itu bagaimana caranya sampai dia ada di hadapan anak-anak didik kita. Dapurnya bagaimana, yang masak siapa gitu kan, bahan-bahan itu kemudian terdistribusikan seperti apa kira-kira Pak? Ini sudah menghitung hari sampai tanggal 2 Januari. Ya, tadi kami memastikan ada namanya Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis. Nah ini ada 937 pada tahap awal. Dan akan ke depan itu memastikan targetnya 5.000 sampai 5.000 anak ya di tahun 2025. Artinya mereka lah yang punya kewenangan misalkan untuk mendapatkan pasokan. Lalu tadi memastikan dapurnya juga bagus. Lalu memastikan distribusinya juga baik. Memastikan juga semua itu berjalan dengan baik dengan pihak-pihak tersebut. Satuan ini ditunjuk oleh siapa? Ya tentu ini ditunjuk oleh Badan Gizi ya nasional yang memang sudah dilatih selama 6 bulan. Mereka sudah terlatih dan sudah uji coba. Artinya sekarang sudah dilatih dong, kan sudah tinggal bulan depan. Kami memastikan waktu itu memeriksa gitu, mengecek dapur-dapur itu gitu. Ada bagaimana kita lihat memastikan dapur itu bersih. Lokasi sehat, dapur di banyak sekarang ada beberapa dapur yang ada di wilayah Jawa Barat, di Jakarta terus ada. Maksud saya Pak Ujang, apakah dapur ini akan menjadi sentra untuk per wilayah, per sekolah atau apa teknisnya? Ya, biasanya satu dari satuan pelayanan itu nanti akan membawahi 3.000 ya, kalau nggak salah sampai 7 ya, 5 sampai 7. 5 sampai 7 sekolah. Ya. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa semua ini sudah disusun, sudah rapi gitu. Untuk memastikan tahapan-tahapan itu berjalan dengan baik. Oleh karena itu beri kesempatan kepada kami gitu pemerintah untuk memastikan program ini betul-betul menjadi program prioritas
unggulan ya yang bisa direalisasikan. Jadi jangan sampai seperti misalkan mohon maaf India gitu ya. Ketika Kenapa? awal-awal India itu membangun program itu banyak terjadi masalah, ada korupsi dan lain sebagainya. Iya, Ini iya. kita mau belajar ke sana agar dalam proses ini tidak ada itu korupsi. Iya. Dan itu Pak Prabowo menekankan tidak akan ada korupsi dan memastikan sistem tadi bahwa semuanya itu happy gitu, anak-anak happy, lalu juga misal gurunya juga happy, lalu juga ibu hamil happy, ibu menyusui juga happy. Sehingga apa? Sehingga bahwa kita patut berbangga dengan program ini. Jadi jangan sampai belum apa-apa sudah banyak yang nyinyir gitu dengan program ini. Kita Emang ada di sini yang nyinyir kan? Nggak tidak ada di sini, tetapi memastikan kita bahwa beri kesempatan pemerintah untuk Iya. mengawal menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya agar apa? Tadi kembali kepada anak-anak Indonesia tumbuh dengan cerdas, Bang. Ini yang kita bangun gitu bahwa Iya. kita generasi muda kita bahwa 2045 menuju generasi emas. Kalau hari ini kita tidak tata, Bang, kita tidak setting ya, kita tidak rencanakan dengan baik, sebagaimana konsep Pak Prabowo, maka mohon maaf, kita akan menjadi generasi-generasi yang lost. Iya. Generasi Bukan yang- emas tapi cemas nanti cemas. ya. Nah, ini menjadi persoalan karena itu Pak Prabowo memastikan bahwa program ini harus berjalan dengan baik. Semua kita kawal, semua masyarakat Indonesia akan mengawasi dan memastikan insya Allah mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Iya, apa yang bisa meyakinkan Mas Izzuddin soal yang disampaikan Pak Ujang tadi, apalagi kalau kita menyorot dari perspektif anggaran. Iya, tadi karena yang sudah dijanjikan oleh Pak Prabowo bahwa semua anak tadi beserta ibu hamil, beserta balita itu juga akan mendapatkan total sekitar 82 juta orang. Tadi kalau dari APBN saja, hitung-hitungan kasar saja gitu dengan asumsi tadi pendapatan negara sama dan lain-lain sama, itu tadi 2029 itu tidak akan mampu APBN untuk menganggarkan seluruh 82 juta itu. Artinya tadi harus diupayakan bagaimana strateginya gitu dari APBN maupun dari non APBN. Kemudian pentahapannya seperti apa? Artinya oke, katakanlah tahun depan kan sekitar 19-20 juta anak begitu. Kira-kira 2026, 27, 28 itu seperti apa begitu. Kemudian juga itu artinya nanti konsekuensi keanggaran ketika sekarang nanti 2025 71 triliun dengan sekitar 20 juta anak. 2026, 7, 8 itu semakin besar anggarannya, artinya ada kemungkinan pos anggaran program-program pemerintah lainnya yang akan dikurangin karena itu kan semua opportunity cost gitu. Ketika kita menambahkan satu, ya akan mengurangi yang lain. Nah, Siapa tahu tahun depan penerimaan negara naik luar tentu biasa. kita berharap demikian. Cuman kan Harus kita optimis dong, Mas. setuju begitu. Nah, itu yang kemudian jadi tugas pemerintah Iya. bagaimana supaya meningkatkan pendapatan negara sehingga akhirnya bisa memenuhi anggaran dari program makan bergizi gratis ini. Maksudnya dengan naikin pajak atau gimana? Itu yang sudah dilakukan pemerintah kan. Kita nggak bahas itu malam Iya. ini ya. Cuma saya mau tanya Bu Sandra, ini kan nanti akan bisa kita lihat di masa datang dengan asupan gizi yang hari ini dimulai atau tanggal 2 Januari 2025 dimulai. Kita kan bisa merasakan manfaatnya mungkin paling cepat berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Atau mungkin yang menggantikan bapak-bapak dan ibu yang ada di sini menyaksikan acara ini, kita lihat kualitas mereka seperti apa kan? Bagaimana menjamin hal itu, Bu? Saya rasa dengan pemberian makanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka harian dan itu bisa dipenuhi secara konsisten terus-menerus, itu pasti akan memperbaiki status gizi mereka dan juga daya pikir mereka dan sebagainya, itu pasti akan berubah dan akan menjadi lebih baik. Karena itu penelitian itu sudah membuktikan seperti itu. Jadi tinggal kita menjalankan, bisa nggak kita melaksanakan dengan konsisten, semua anak dapat sampai dia dari mulai kecil sampai dia SMA itu dapat di masa pertumbuhan ya, itu insya Allah itu pasti gizi dan kecerdasannya akan terjamin. Ada nggak sih negara lain yang mungkin mirip kalau kita bisa berkaca ambil pelajaran dari negara lain terkait program Saya rasa seperti ini banyak ya negara yang sudah melakukan. Kalau kita berkaca dengan yang negara Asia ya, misalnya seperti Jepang, mereka sudah melakukan dari mereka belum sekaya ini ya, dan itu mereka melakukan mulai dari untuk daerah-daerah yang kurang gizi. Tapi karena hasilnya baik, mereka tingkatkan terus sampai akhirnya untuk seluruh anak.
di Jepang. Dan kemudian itu hasilnya juga terlihat bahwa memang ternyata di sana mereka itu status kesehatannya menjadi lebih baik, daya tahan fisiknya juga lebih baik. Kemudian yang paling penting juga adalah bahwa mereka kebiasaan makan sehatnya itu juga lebih baik. Jadi anak-anak yang kegemukan seperti itu akan berkurang tentunya dengan sebab itu. Yang kurang gizi pun juga akan menjadi kembali ke gizi normal. Iya, Itu saya sih seperti berharap ya ke Iya. depannya bukan cuma buat ibu hamil, anak, Iya. buat bapak-bapak juga perlu loh Iya. diperhatikan gizinya. Sudah pasti kalau ibunya itu pengetahuan gizinya meningkat, dia akan menyiapkan makanan Berdampak ke keluarga. semua Iya, ya. betul. Dia tahu bahwa makanan yang misalnya mengandung lemak berlebihan akan membuat tidak sehat dan sebagainya. Pasti seperti itu. Ya, Pak Sirot, Mas Isudin tadi udah mengingatkan kita, APBN ini akan pernah mampu. Ya, kalau kita bicara sampai 5 tahun ke depan, nggak mungkin semua ini dibiayai oleh APBN. Ada skema yang menurut Anda bisa melibatkan mungkin selain pengusaha, masyarakat, atau apa kira-kira yang paling tepat? Jadi memang pikirannya Pak Presiden itu dari awal memang ingin pakai uang negara memang. Memang pengen pakai APBN. Kenapa? Ya tadi efek kemana-mananya itu loh. Efek ekosistemnya Multiplier itu. effect Ya, ya. multipliernya efek itu ya bagus gitu. Jadi memang dari awal seperti itu. Nah, masalah kita punya kendala ya kita harus adjust ya. Jadi jangan terlalu ideal. Targetnya 400, syukur-syukur di pemerintahan Pak Jokowi ya sebelum beliau digantikan sudah mengalokasikan 71 dan sekarang benar tanpa kurang sedikit pun ya. Jadi kita jalankan dulu yang ada tentu dari yang paling parah tadi kita bisa belajar ke Jepang sebagaimana Bu Sandra bilang tadi. Jadi saya kira ini nggak ada masalah Mas. Tapi saya yakin aja karena saya ngelihat ini kok negara belum keluar uang nih. Tapi kok BGN sudah membuat contoh-contoh percontohan. Itu kan pasti Dari mana tangan-tangan duitnya? baik ya kan, tangan-tangan orang baik ya, mungkin termasuk Pak Prabowo gitu loh. Iya, iya. Jadi ya ini enaknya punya presiden kaya begini. Asik. Teman-temannya udah tinggal ditanya ya lu bantuin dong gitu kan. Memang kalau jadi penyelenggara negara itu harus sudah selesai Harus dengan sudah dirinya. selesai. Harus kayak dulu biar nggak cari duit dari negara. Dan satu lagi loh Mas Doni, jadi Ah. gini, kita tuh udah biasa loh ngasih makan orang itu. Misalnya Jumat Berkah, itu teman-teman saya yang punya kafe gitu, itu sering loh. Jadi memberi makan orang itu sudah tradisi bangsa ini dari dulu, bukan dari sekarang aja. Iya, Jadi iya. saya kira dengan ini memasukkan ke program nasional, saya kira tidak aneh dan tidak menjadi sebuah kebudayaan baru gitu. Masyarakat itu sudah ada di dalam jati Iya, dirinya gitu. Jadi iya. tinggal dielaborate aja gitu. Iya, Saya kayak kira gitu aja masa negara mau bantu rakyatnya dicibirin gitu ya? Harusnya kita syukuri dong ya. Mungkin belum tahu aja. Makanya ini Nusantara TV kasih tahu dulu. Oh ya tugasnya beliau dong. Oh, jangan. Iya. Oke, kita rehat dulu sejenak Bapak Ibu sekalian dan pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam program Merah Putih.